back again with me, Kak Kire. So now, today we're gonna learn much more about faith in God. So, before that, we want to pray first. Come on, guys. That's right. Now fold your hands together and close your eyes. I will pray for you, okay? Lord Jesus, we're very grateful for today. We're gonna learn much more about faith in God. Thank you, Lord. We believe in you, and you will be with us. Thank you, Lord Jesus. In your name, amen. That's right. Now today, it's time to praise the Lord. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I don't need to do things all on my own. You are always with me every day. And if I follow you, God, and listen to your voice, I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I don't need to do things all on my own. You are always with me every day. And if I follow you, God, and listen to your voice, I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. Hai adik-adik, ingat kan iman itu apa? Iman itu ketika kita percaya kalau Tuhan itu ada. Nah adik-adik, iman juga bisa makin besar makin kuat ketika kita milih taat sama Tuhan. Adik-adik ingat kan, waktu itu ada kakak yang awal-awal belajar nulis itu kesulitan adik-adik. Tapi ketika dia makin banyak latihan, jadi lancar deh nulisnya. Iman juga sama adik-adik kayak gitu. Semakin kita banyak latihan, iman kita itu bertumbuh makin besar, makin kuat. Nah, caranya latihannya gimana adik-adik? Latihannya itu dengan cara taat sama Tuhan. Gitu adik-adik. Waktu kita percaya kalau kita ini nggak sendirian nih adik-adik, tapi ada Tuhan yang selalu sama-sama kita, ngelindungin kita, jagain kita, wah udah pasti kita nggak akan ngerasa takut deh. Nah kalau misalnya kita punya rasa percaya sebegitunya sama Tuhan, itu artinya kita punya iman yang mengalahkan rasa takut. Sama seperti anak perempuan tadi ya di rumah Naaman ya, faith overcomes fear. Adik-adik, tahu nggak sih, kita tuh kan nggak bisa terus happy setiap saat. Pernah nggak tiba-tiba kita tuh merasa sedih, takut, bingung, panik, nggak tahu mesti ngapain. Nah, keadaan seperti ini pernah loh dialami oleh Esther waktu tiba-tiba dapat kabar bahwa Haman itu punya niat jahat bagi bangsa Israel. Tapi nih adik-adik, saat kita keadaannya seperti itu, kita harus selalu ingat
Tuhan selalu menolong kita. Ada janji Tuhan nih, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menolong kita adik-adik. Ingat ya, kita mesti percaya. Faith at any moment. Adik-adik ingat ya, kalau matahari itu pasti selalu ada dan selalu teratur datang setiap hari. Mau itu hari lagi hujan, lagi tertutup banyak awan, lagi salju pun matahari itu pasti akan selalu ada adik-adik. Dan juga ingat nggak kalau angin itu juga selalu ada loh, teratur datangnya. Mau kita lagi di kamar mandi nih, ruangan tertutup, ataupun lagi di kolam renang, ataupun lagi di lantai parkiran bawah tanah. Wah, angin itu juga selalu ada, dia itu selalu ada dan teratur. Itu namanya apa? Persisten. Coba ya sekali lagi ya. Persisten. Nah, iman kita juga harus kayak gitu adik-adik. Iman yang persisten. Maksudnya adalah iman yang selalu teratur. Ada setiap hari. Nah, mau kan punya iman kayak gitu? Nah, kalau misalnya nih kita punya iman yang seperti itu sama Tuhan ya. Kalau ada orang yang bilang kayak gini, nah, kalau kita punya iman yang kayak gitu sama Tuhan nih, artinya itu kita dimanapun kita selalu punya iman sama Tuhan. Mau di gereja, di sekolah, di keluarga kita, lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, lagi happy. Iman kita itu tetap ada adik-adik, teratur, gak berubah sama Tuhan. Mau gak kayak gitu? Kalau kita punya iman yang persisten, kalau ada orang yang ngomong kayak gini, kamu kan anak yang bodoh, gak bisa matematika. Mana bisa masa depan kamu berhasil kalau kamu bodoh kayak gini? Iman kita tetap ada adik-adik. Kita ingat janji Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Itu kan janji Tuhan. Kasih masa depan yang baik. Terus ada orang bilang kayak gini, kamu sakit-sakitan mulu ya, gak sembuh-sembuh. Kita gak takut loh adik-adik, kita gak khawatir. Karena kita punya iman yang persisten sama Tuhan. Kita omong sama dia, Tuhan aku tuh Tuhan yang penyembuh tahu, Tuhan pasti tolong aku. Pasti keren banget ya adik-adik kalau kita punya iman yang persisten seperti itu. Iman yang selalu ada setiap harinya, nggak kenal musim apapun, kita lagi apapun, kita selalu punya iman yang teguh sama Tuhan. Mau nggak mau? Mau ya, pasti kita bisa. Kita harus punya iman yang selalu ada setiap hari dan kita harus selalu jaga adik-adik iman itu. Caranya gimana yuk? Apa? Caranya kita selalu dekat sama Tuhan. Setiap hari kita dekat sama Tuhan. Kita pasti punya iman yang persisten. Jadi ya, kakak kasih tahu nih sekali lagi, kenapa sih kita harus percaya sama Tuhan? Kenapa sih kita harus beriman banget sama Tuhan? Ya soalnya nih, Tuhan berjanji pasti tolongin kita adik-adik. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan loh, tapi Tuhan yang punya super power. Dia itu bisa ngelakuin hal-hal yang hebat. Nah, hal-hal yang hebat ini kita sebut dengan nama mukjizat. Dan kita pasti nggak akan tahu tuh kenapa sih mukjizat ini bisa terjadi. Kalau kalian mau cek di buku sains, ada nggak ya? Kenapa ya kejadian? Nggak akan ketemu adik-adik. Atau misalnya kalian mau coba cari di Google deh. Zaman sekarang kan Google ya. Cari di Google, cari di YouTube. Kenapa ya? Kok bisa terjadi ya mukjizat? Nggak akan ketemu adik-adik jawabannya. Udah deh, nggak akan ada seorang pun yang bisa ngejelasin dari mana mukjizat itu datang, gimana caranya, nggak ada adik-adik. Atau adik-adik mau nanya Tuhan, nggak perlu deh nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih ini kejadian gini? Tuhan gimana caranya? Nggak usah adik-adik. Yang perlu kita lakukan adalah kita cukup percaya kalau Tuhan itu selalu aturin buat kita. Karena Tuhan itu bisa ngatur seluruh yang ada di dalam dunia ini adik-adik. Makanya nih kalau kita udah percaya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Adik-adik kadang suka mikir gini gak sih? Hal-hal ajaib atau mujizat itu susah banget ya dapetinnya. Apalagi buat anak-anak kecil kayak kita. Pernah gak adik-adik mikir kayak gitu? Aduh, siapa yang bilang sih? Enggak ya, anak-anak kecil juga bisa loh ngalamin atau melihat hal-hal ajaib atau mujizat setiap hari. Yang penting adik-adik kita itu percaya. Ya, kita percaya kalau Tuhan Yesus itu punya super power. Coba kita sama-sama bilang aja adik-adik, Tuhan Yesus punya
superpower. Terus kita juga harus percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Dan kita juga mesti percaya nih kalau Tuhan Yesus itu ingin loh melakukan banyak hal-hal ajaib, banyak mujizat supaya lebih banyak orang lagi nih yang kenal sama Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik, gampang kan? Oke? Nah sekarang Kak Farel pengen tunjukin satu video nih ke adik-adik tentang hal luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat adik-adik. Nonton ya! Stretch out your hand. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. Why did the Red Sea part? God has no limits, Majesty. Ours will not accept that. You see that? This is God. You see that? This is God. You must have faith. They'll perish in the sea. It's madness to follow them. Now. And so the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground. And the waters were a wall to them on their right and on their left. And the Egyptians pursued. Moses stretched out his hand over the sea. At daybreak, the sea went back to its place. The water flowed back and covered the chariots and horsemen. The entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. Kalau jadi Musa waktu itu, pasti deh panik berat. Terus juga pasti dia bakalan bingung, kecapean juga. Nah, pokoknya campur aduk deh adik-adik. Nah, bayangin ya, di depannya itu ada laut yang luas banget. Terus di belakangnya ada bangsa Israel yang jumlahnya ribuan loh. Nah, di belakangnya lagi ada banyak banget tentara Mesir yang ngejar-ngejar mereka. Gimana ya kalau mereka ketangkep ya? Saat-saat panik kayak gitu, Musa masih memilih loh buat percaya sama Tuhan. Jadi, waktu Tuhan kasih perintah buat Musa untuk mengangkat tangannya, dan Tuhan kasih tahu ke Musa kalau dia bakal membelah laut, Musa masih memilih loh buat percaya sama Tuhan. Musa sama sekali gak nanya adik-adik. Ah, yang benar Tuhan, jangan bercanda deh. Enggak. Musa nggak kayak gitu adik-adik. Musa percaya banget kalau Tuhan yang ciptain lautan itu. Berarti Tuhan juga yang bisa atur agar laut itu terbelah jadi dua dan ada jalan di tengah-tengahnya. Buat mutusin kayak Musa pas lagi keadaan kayak gitu, itu susah loh adik-adik. Tapi karena Musa memilih untuk percaya dan gak takut lagi, akhirnya Musa bisa melihat mujizat. Adik-adik, tapi sebenarnya mukjizat atau hal-hal ajaib gitu tuh bukan yang wah-wah gitu loh, kayak cerita Musa tadi. Nah, tapi di dalam kehidupan sehari kita ada banyak banget hal-hal ajaib, mukjizat-mukjizat yang kadang tuh kita nggak sadari aja gitu loh. Nah, karena kita tuh udah saking biasanya banget adik-adik. Nah, kita tuh sampai nggak ngeh
kalau itu tuh mukjizat dari Tuhan. Contohnya adik-adik, kita lagi sakit nih, terus kita berdoa sama Tuhan, terus kita tiba-tiba sembuh. Nah, itu namanya mukjizat. Nah, contoh lagi, misalnya kita lagi di rumah, kita kesepian nih, terus kita minta berdoa sama Tuhan. Kalau kita tuh lagi takut dan kesepian, tahu-taunya ada teman kita datang ke rumah, ngajak kita main. Jadinya kita udah nggak kesepian lagi, kita udah nggak takut lagi. Padahal kita nggak pernah loh kasih tahu teman kita kalau kita itu lagi kesepian. Itu namanya Tuhan kasih mukjizat ke kita. Jadi banyak banget deh hal-hal ajaib yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Syaratnya gampang banget nih Kak Kelly. Yaitu kita harus percaya Tuhan itu punya super power. Terus kita percaya kalau Tuhan itu sayang banget sama kita, Kak Tata. Kita percaya kalau Tuhan itu mau melakukan banyak hal-hal ajaib dan mujizat karena Tuhan mau orang-orang tahu tentang Dia. Gitu. So guys, today we learn many things about faith. Yes, faith can be a miracle. So, don't forget guys, we must have a big faith in Jesus. That's right, but we gotta go now. See you then, bye-bye. Aduh, udah keburu pergi kakak-kakak itu. Padahal baru aja mau diajakin baca Alkitab bareng. Tapi kalau kayak gitu, baca Alkitabnya bareng-bareng adik-adik di rumah aja deh ya. Kita mau baca Alkitab di Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17b. Adik-adik bareng-bareng sama Kak Kelly ya. Yakobus 2 ayat 17b. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Adik-adik udah lihat video seru tadi kan? Dan adik-adik juga udah belajar banyak banget tentang iman dan rasa percaya sama Tuhan. Udah baca Alkitab juga sama Kak Kelly. Jadi sekarang waktunya kita mau berdoa. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang iman kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dan merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Apapun keadaan kami mau belajar untuk menyerahkan semuanya dan percaya sepenuhnya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. I will trust you, God, with all